Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya. Minggu lalu kita telah mempelajari tentang bentuk akar. Hari ini kita melanjutkan materi tentang logaritma. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Lanjut ke materi ya. Logaritma adalah inverse dari perpangkatan. Jadi logaritma ini merupakan kebalikan dari bentuk pangkat. Kalau bentuk pangkat itu A pangkat X sama dengan Y, maka notasi logaritmanya menjadi A log Y sama dengan X. Nah, di sini logaritma itu untuk mencari pangkat dari suatu bilangan pokok. Definisi logaritma bilangan. Misal Y adalah bilangan positif dengan Y-nya lebih besar dari 0 dan A adalah bilangan positif yang tidak sama dengan 1, atau 0 lebih kecil dari A, lebih kecil 1, atau A lebih besar dari 1, maka A log X sama dengan Y jika dan hanya jika A pangkat X sama dengan Y. Keterangan A itu di sini A adalah bilangan pokok atau basis logaritma, Y itu numerus, kemudian X hasil dari logaritma. Contoh, apabila ada bentuk pangkat 2 pangkat 2, itu kan hasilnya sama dengan 4. Maka apabila 2 pangkat 2 sama dengan 4 itu kita nyatakan ke dalam notasi logaritma, maka menjadi 2 log 4 sama dengan 2. Artinya 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kemudian 5 pangkat 2 itu kan sama dengan 25. Apabila ini kita nyatakan ke dalam notasi logaritma menjadi 5 log 25 sama dengan 2. Seperti itu. Lanjut ya. 4 pangkat 3 itu hasilnya sama dengan 64. Apabila kita nyatakan ke dalam notasi logaritma menjadi 4 log 64 sama dengan 3. Jadi logaritma di sini itu untuk mencari pangkat suatu bilangan pokok. Maksudnya 4 pangkat berapa yang hasilnya 64 yaitu 3. 5 pangkat berapa yang hasilnya itu 25 yaitu 2. 2 pangkat berapa yang hasilnya 4 itu adalah 2. Seperti itu. Nah, sekarang kebalikannya apabila ada suatu bentuk logaritma di sini 3 log 27. Itu berarti 3 pangkat berapa yang hasilnya 27? Pangkat 3 ya. Nah, di sini apabila kita nyatakan ke dalam bentuk pangkat menjadi 3 pangkat 3 sama dengan 27. Seperti itu. Kemudian 5 log 125. Ya, 5 pangkat berapa yang hasilnya 125? Pangkat 3 ya. Maka apabila dinyatakan ke dalam bentuk pangkat menjadi 5 pangkat 3 sama dengan 125. Seperti itu ya. Mudah kan mengubahnya? Sekarang kita lanjut ke sifat-sifat pokok logaritma. Yang pertama, di sini apabila ada A log A pangkat N hasilnya sama dengan N. Yang kedua, A log A itu sama dengan 1. Ketiga, A log 1 sama dengan 0. Contoh, hitunglah nilai tiap logaritma di bawah ini. A 7 log 49. Seperti contoh di sini, tadi 7 log 49 artinya 7 pangkat berapa yang hasilnya 49? 7 pangkat 2 ya. Maka bisa kita tulis 7 log 49 itu kan 7 pangkat 2. Maka hasilnya sama dengan 2. Ya, menggunakan sifat yang pertama ya.
7 log 7 pangkat 2, maka hasilnya sama dengan 2. Sekarang yang kedua, 1/3 log 3 sama dengan, nah di sini 1/3 log, karena di sini bilangan pokoknya itu 1/3, maka 3 ini kita jadikan 1/3 pangkat berapa? Kalau menjadi 1 per pangkat min 1, sehingga hasil dari 1/3 log 3 itu sama dengan min 1. Seperti itu ya. Apabila kita mengambil contoh yang ada di sini, misal tambahan 5 log 125. Ini kan dari 5 log 125 itu kan 5 pangkat 3, maka hasilnya sama dengan 3. Prinsipnya seperti itu ya. Demikian tadi penjelasan mengenai definisi logaritma dan sifat-sifat pokok logaritma. Untuk sifat pokok logaritma yang lainnya akan saya cantumkan di Google Form ya. Apabila ada pertanyaan, seperti biasa kalian bisa WA ke saya. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.